Sebentar ya Pak, saya mau cari. Oke. Saya share ininya. Oke, tadi udah sempat disebut oleh Pak Ihan juga ya. Untuk subjek yang kita bahas itu berdasarkan percobaan yang dibuat oleh Stanley Milgram. Dia membuat Milgram Obedience Experiment. Nah, tadi sempat disebut oleh Pak Ihan juga, orang tuanya itu Jew, Yahudi ya. Jadi salah satu background alasan kenapa dia melakukan eksperimen ini adalah yang pertama karena Holocaust. Yang kedua ya juga untuk akademik karir dia di bidang sosial psikologi. Jadi dia itu berkecimpungnya di dunia sosial psikologi. Jadi dia ingin membuat satu percobaan yang remarkable gitu ya. Nah, percobaan yang dilakukan itu basically adalah mencoba jadi dia mengundang orang, dibilang kalau akan mereka itu mau melakukan percobaan seberapa efektif punishment dalam membuat orang belajar gitu ya. Jadi apakah orang bisa belajar dengan lebih baik kalau dihukum gitu, mau melakukan percobaan gitu. Dia bilangnya begitu. Jadi ada subjek-subjek yang diundang untuk datang ke Yale, dibilang kita mau bikin percobaan seperti ini. Lalu ada 2 orang yang, atau mungkin saya putar itu dijelaskan di video yang pertama sih. Lebih kebayang kali ada gambar-gambarnya ya. Saya putar video yang pertama aja deh. Sebentar. Ini. Ini saya udah buka ini. Nah, oke. Nih ya, ini secara umum cukup memperlihatkan sih. Suaranya keluar nggak ya, Bapak? Keluar, Bu. Keluar ya, Pak? Keluar, Bu. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people who are courteous and decent in everyday life can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. What I wanted to study was a little different, went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly when they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. All right, teacher, when you take the test and you see it in front of the shock generator, please. Jadi itu tadi kan ada 2 orang ya yang masuk ke ruangan. Satunya itu benar-benar subjek percobaan, sedangkan yang satunya lagi itu aktor. Nah, mereka diundi, disuruh ngambil kertas menjadi learner atau teacher. Tapi udah disetting, jadi isinya dua-duanya tuh sebenarnya teacher. Kan kalau yang aktor begitu diambil, dia bilang dia learner gitu ya. Tapi yang satu, yang si subjek akan selalu merasa dia mendapatnya sebagai teacher. Nah, setelah itu yang si learner itu ditaruh di ruang yang terpisah, di belakang tembok gitu ya. Lalu nanti dikaitkan kayak buat electric shock. Kalau salah, nanti dia disetrum gitu. Ya, kayak gitu aja. But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment.
The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock. Finally, XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is the word pair test. If he gets each answer correctly, fine, move on to the next pair. But if he makes a mistake, we're instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts. And you increase the shock one step on each error. Oke. Ini saya nggak ngerti bahasa Jerman, jadi saya menduga ini maksudnya dari percobaan itu expert menduga. Jadi kan tadi percobaannya gitu ya, yang aktor yang sebagai learner itu sebenarnya dia nggak benar-benar di electric shock, tapi pakai rekaman untuk menimbulkan respon-respon tertentu kayak kalau di shock, kalau di shock terus bilang, aduh sakit tuh pasien kayak gitu ya, rekaman sebenarnya dia nggak benar-benar dikasih listrik. Nah, yang si teachernya tugasnya adalah bacain pertanyaan, dikasih pilihan A, B, C, D, kalau salah di setrum, kalau setrumannya makin lama makin tinggi dari 15 volt sampai 450 yang sangat-sangat berbahaya gitu ya, di papannya udah ditulis, jadi sehingga dia juga aware sebenarnya kalau itu tuh udah masuk ke tingkat yang berbahaya. Nah, expert itu menduga awalnya percobaan ini yang akan melanjutkan sampai ke tingkat yang mematikan itu paling 1%. Gitu ya. Ini saya menduga artinya sih itu. Benar nggak Pak ini bahasa Jerman artinya itu? Ini bukan bahasa Jerman, ini bahasa Belanda. Oh, Tapi, Belanda. Iya, ini Belanda nih. Tampaknya Jerman. yang bikin video kan ini Big History NL ya. Ini kan Netherlands nih. Oh, oke. Cuman dia tuh punya gambar-gambar hitam putih, jadi makanya saya pasang karena kalau mau lihat aslinya kayak gitu tuh ya. Pada zaman kuno itu waktu dicoba, ini kan tahun 60-an. Tapi dugaannya Bu Junita tuh benar ya, ini ada 1%-nya, ini foraf, ini tampaknya tebakan ya, ini tot, ini mati ya, ini kan shock. Jadi seberapa banyak orang yang meneruskan percobaan sampai kepada tegangan yang mematikan itu. Ya. Okay. Karena Pak Ihan yang pilih videonya, saya pikir bahasa Jerman. Enggak, Okay. Bukan. Oke, itu. Jadi expert tuh menduga ya paling cuma 1% lah ya orang yang bisa sampai segitu teganya meneruskan percobaan itu sampai volt yang mematikan, gitu ya. Tapi ternyata, kita lanjutkan. Of course, this is all a simulation, nothing is really happening. But the learner made very convincing sounds of pain as the shocks increased. This will be at 3:30. And Milgram found, surprisingly and rather horrifying, that the majority of people would actually go right to the very highest level if there was some pressure from a man in the white coat who said things like, It's absolutely essential that you continue. Go on. Jadi di situ disebutkan orang itu yang meneruskan hingga ke tingkat yang tinggi, ada impact dari, di sana kan ada kayak petugas untuk eksperimentalnya ya, yang orang berjubah putih itu. Jadi ketika mereka udah hesitate gitu, ketika kayaknya ini berbahaya nggak ya, nengok ke tugasnya, dia akan bilang sangat penting untuk percobaan ini kalau Anda teruskan, ayo teruskan gitu. Nah, orang-orang yang akhirnya sampai ke tingkat yang mematikan itu karena itu terus diberikan quote-unquote tekanan atau dorongan dari orang yang berjubah putih si eksperimentalnya itu, gitu ya. Nah, ini mungkin juga bisa ya, diperhatikannya. Yang ibu ini dia kan modern ya, kelihatan berwarna. Terus ini yang dianalisis ini film asli, tampaknya dari percobaannya Milgram. Terus tadi dia kasih lihat juga peralatannya ya. Jadi di peralatan itu si orang percobaannya itu kalau disuruh naikkan tegangannya, dia harus dengan tangannya sendiri menaikkan tegangan itu ya. Terus habis itu pencet tombolnya untuk nyetrum orang di sebelah itu, karena orang di sebelah
jawabnya salah gitu ya. Jadi si orang percobanya nggak tahu bahwa ini tuh aktor dan dia taunya ini percobaan pendidikan begitu ya. Tapi dia harus dengan tangannya sendiri ya goyangin alat itu begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau mau dibilang yang melakukan pembunuhan siapa? Ya dia. Lalu orang yang orang yang pakai just lab penelitinya itu nggak pernah memaksa menggunakan kekerasan ya. Jadi kalau orang itu ragu-ragu terus bilang saya nggak mau nerusin gitu ya, si penelitinya akan dengan nada yang datar saja bilang ini sangat penting Anda harus teruskan, begitu ya. Jadi bukan diancam atau apa ya. Dan pertanyaannya adalah orang kalau disuruh gitu aja dengan sederhana ya kalimat yang sederhana itu, apakah orang akan melanjutkan atau tidak? Ya pertanyaannya itu. Karena orang sebenarnya bisa bebas aja bilang, pokoknya saya nggak mau lagi, begitu ya. Dia tidak ditodong senjata, begitu ya. Nah, pertanyaannya seberapa jauh orang akan ikut, gitu. Ya, silakan Bu. Kita. Dan jawabannya adalah People who studied, who were normal volunteers for the population, actually gave the maximum number of books. Listener was one of those 65. 65% dari subjek yang mengikuti percobaan itu akhirnya sampai ke tegangan yang mematikan ya. Jadi dugaannya tadi pertama 1%, ternyata 65% itu melanjutkan sampai ke tingkat yang mematikan. Hanya dengan dorongan-dorongan yang nggak memaksa, kata Pak Ihan tadi, sebutkan juga sama orang yang berjubah putih itu 65% bisa sampai ke tingkat yang mematikan. Dan nanti mungkin kalau mau lihat di selanjutnya, di videonya bisa dilihat lagi, Bapak Ibu ada di Learn, gitu ya. Nah, dalam percobaannya si Milgram ini kita, ini ada tulisannya, paper dari Thomas Blass. Dia mencoba melihat historical perspective dari Milgram Obedience Experiment ini. Nah, saya akan klik beberapa hal ya dari sini. Di sini dia menyatakan sesuatu yang menurut saya esensial, kalau percobaan Milgram ini bukan untuk menunjukkan tendensi seseorang terhadap otoritas. Yaitu semua udah tahu. Semua orang tuh punya tendensi untuk mengobey, menuruti otoritas. Kan kayak kita dari kecil aja udah sejak anak-anak gitu ya. Kita mengobey otoritas orang tua gitu misalnya. Nah, tapi sebenarnya percobaan Milgram ini apa yang kita bisa lihat adalah seberapa kuat tendensi itu. Dan sangat kuat ya, kelihatan tadi tendensinya itu ada sekitar 65% orang yang bisa sampai lanjut ke tingkat tegangan yang mematikan. Nah, selain itu percobaan Milgram ini juga memperlihatkan kalau nggak butuh evil person untuk melakukan kejian. Jadi yang tadi sempat disebut juga, yang diundang itu kan orang-orang biasa gitu ya, orang-orang dari masyarakat biasa untuk melakukan percobaan. Atau kalau misalnya di kasusnya Nazi juga, itu sebenarnya orang-orang biasa yang tetangga sendiri pun bisa melakukan, bisa kayak cuek, melakukan kekejian ke tetangganya sendiri. Gitu ya, kalau di film-film tuh ada yang mereka lihat, terus mereka bisa laporin gitu, oh ini ada Yahudi gitu di sini, kayak gitu-gitu. Sebenarnya orang-orang biasa. Nah, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Kalau di sini di dimensionnya adalah yang mungkin bisa menyebabkan hal itu, di mana yang tadinya orang biasa, nggak ada kesan atau unsur kekerasan, bisa sampai actionnya itu melakukan kekerasan, itu karena dari segi otoritas, dia itu menerima legitimasi otoritas. Jadi dia itu merasa kalau pimpinan itu punya hak. Ya, dia itu mengaccept kalau pimpinan itu punya hak. Jadi dengan demikian, along the way, dia akan melihat sesuatu itu berdasarkan mata dari otoritasnya, mata dari pimpinannya. Ya, contohnya kalau ada di sini juga di Learn, ada ditaruh buku ya, buku dari pengarangnya Cialdini, ya. Di buku itu ada dikasih contoh ini tentang mana ya, tentang perahu di, waduh saya hilang. Ada tentang perahu Vietnam. Jadi apa di paper ya?
Nanti mungkin bisa dicoba dilihat ya, saya lupa sih ada di sini atau yang satunya lagi. Itu di zaman perang gitu ya, jadi dia lihat ada bawahannya, lihat ada perahu, ada prajurit, lihat ada perahu, terus dilihat oh itu cuma perahu kayak rakyat biasa. Kemudian pimpinannya bilang enggak, bukan, itu perahu membawa senjata. Terus sama prajuritnya ya udah karena pimpinannya begitu ya dibom gitu tuh perahu itu. Gitu ya. Jadi ketika kita mengakui legitimasi atau mengakui kalau pimpinan itu punya hak, along the way kita bisa ada perubahan internal dalam diri kita sehingga kita itu melihat melalui mata dari pimpinan kita. Kemudian hal lain yang membuat seseorang itu bisa yang tadinya biasa-biasa aja melakukan sesuatu yang unexpectable itu bisa juga karena ketika merasa pimpinannya itu punya hak, punya otoritas, dia merasa dia itu bisa men-shift responsibility-nya itu ke pimpinannya. Ya, jadi ketika akan lebih mudah seseorang melakukan sesuatu yang akibatnya itu masih belum jelas kalau seseorang itu ngerasa oh ya udah nanti kan yang bertanggung jawab bukan saya gitu, kurang lebih seperti itu. Ketika merasa dirinya yang bukan yang akan dimintai tanggung jawab, pimpinannya yang akan bertanggung jawab akan lebih mudah untuk mengikuti apa aja yang disuruh oleh pimpinannya gitu ya. Nah di si Milgram itu juga melakukan ini nih, mencoba mengecek itu ya. Jadi dibuat ini responsibility clock. Ya responsibility clock. Jadi di sini dicoba ditanya ke subjek-subjek yang udah melakukan percobaan ya. Sebenarnya yang bersalah, yang bertanggung jawab kepada yang bertanggung jawab menyakiti quote unquote si learnernya itu tanggung jawabnya ada di pundaknya siapa gitu ya. Nah yang menarik adalah jadi dia di-compare-nya antara partisipan yang obedient sama partisipan yang nggak obey, jadi yang nggak sampai akhir gitu ya, di tengah-tengah mereka menolak udah nggak mau lanjut lagi. Ketika dibandingkan mereka dua kelompok ini sama-sama memberikan persentase tanggung jawab yang sama untuk si eksperimenter. Jadi orang yang berjubah putih itu persentase tanggung jawabnya sama, cuman untuk kan jadi ada tiga pihak di sini yang disuruh kasih berapa persen untuk eksperimenter, berapa persen untuk si teacher-nya, untuk dirinya sendiri berarti, dan berapa persen untuk si learner. Ya, nah untuk yang si eksperimenter, baik kelompok yang obey dan kelompok yang nggak obey, sama-sama memberikan porsi yang sama. Sedangkan untuk yang pihak dirinya sendiri atau teacher dan learner, kalau kelompok yang obey itu memberikan porsi tanggung jawab ke dirinya sendiri itu lebih kecil, sedangkan porsi tanggung jawab ke learner-nya itu lebih besar, 2 kali lipat daripada kelompok yang nggak obey. Ya, itu agak menarik sih. Jadi ini apa yang dibilangnya blaming the victim, ya. Jadi yang salah itu learner-nya, lebih salah learner-nya daripada saya. Gitu. Nah, ini kalau ini sih sebenarnya saya sendiri agak Bu Junita terputus ya? Koneksi sepertinya. Bu Junita terputus tadi barusan. Orang yang kelindas kakinya ya. Jadi di sini Oke, jadi ada cerita tentang Brian Wilson ya. Dia itu Protestan yang memprotes adanya pengiriman military equipment ke Nicaragua gitu ya. Jadi dia dengan 2 temannya tiduran gitu ya di apa sih namanya, di rel kereta gitu ya. Dia tiduran berharap kereta yang membawa military equipment itu berhenti gitu, jadi memprotes. Tapi ternyata yang kereta itu nggak melambat gitu, nggak melambat karena dikasih ordernya si kru yang membawa kereta itu dikasih order oleh pimpinannya nggak boleh melambat, jalan terus gitu ya. Jadi dia jalan terus
lalu dua temannya berhasil cepet-cepet naik, cepet-cepet berdiri kabur, tapi si Wilson ini enggak, dia telat kabur, akhirnya dua kakinya kelindes gitu. Terus dia sih nggak nyalain si krunya karena dia juga pernah ikut perang di Vietnam. Dia tahu kalau salahnya itu bukan, kalau dia bilang kesalahannya itu bukan di krunya, tapi kesalahannya itu adalah di policy satu sistem terstruktur di mana kita itu harus menuruti atasan gitu ya. Nah, yang menariknya lagi adalah yang kru dari kereta itu mensu itu apa ya? Mengajukan mengajukan tuntutan ke si Wilson ini karena dia bilang si Wilson itu menyebabkan humiliation, mental anguish, dan physical stress. Jadi si krunya sendiri itu sebenarnya stres karena dia ngerasa kalau kamu nggak tiduran begitu gitu ya, saya bisa menjalankan tugas saya tanpa saya tuh harus melukai orang lain. Sekarang tuh dia melukai si Wilson dan dia sendiri tuh merasa bersalah. Jadi dia merasa dia itu mengalami physical stress. Nah itu gara-gara kamu, karena kamu menghalangi saya melakukan tugas saya gitu. Nah kurang lebih ini sih. Nah kalau yang ini agak lebih blaming the victim-nya lebih kerasa ya, karena ya kalau dia nggak menghalang-halangi si krunya kan nggak jadi mesti ada rasa bersalah gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi ke percobaan Milgram, ini sebenarnya dalam percobaan itu ketika udah masuk ke voltase tinggi kan si learner-nya teriak sih, bilang udah saya nggak mau lagi, udah stop gitu ya. Learner-nya ngomong sih, saya agak nggak kebayang kenapa si subjeknya, si partisipannya bisa end up nyalain si learner-nya. Yang itu ya, itu sih. Ini tapi jadi, itu di hasil surveinya tuh seperti itu, kenyataannya seperti itu. Ya. Mungkin mekanisme psikologinya adalah kalau saya orang percobaannya ya, kan dia suruh nanya pertanyaan itu yang harus dijawab benar oleh si learner kan. Tapi learnernya kan aktor yang memang jawabnya salah-salah melulu sehingga harus disetrum kan. Nah, dari sisi si orang ini, orang percobaannya yang jadi teachernya ini, dia akan berpikir loh, kamu salah sendiri, kamu salah jawab ya. Kalau kamu jawabnya benar, saya kan nggak usah setrum kamu gitu. Mungkin mekanismenya begitu sih secara psikologis. Oh, iya juga ya. Iya. Mungkin. Oke. Itu sih. Kemudian, yang tadi sempat saya sebut juga ya, tentang yang diduga memungkinkan orang bisa melakukan sesuatu yang keji gitu ya, kemungkinan karena tadi kan tanggung jawabnya itu rasanya diserahkan ke orang yang menyuruh gitu ya. Biasanya kan hanya di beberapa percobaan, nanti kalau misalnya melihat lagi di beberapa videonya tuh ada mereka mencoba mengkonfirmasi ke orang yang berjubah putih itu, mereka akan nanya, bener nih, nggak apa-apa nih, nggak berbahaya nih. Terus orang yang berjubah putih akan bilang, ya itu menyakitkan tapi nggak harmful gitu, dia akan bilang begitu. Gitu. Jadi mencoba mengkonfirmasi. Nah, ini terlihat dari percobaan. Jadi sebenarnya percobaan ini dibikin variasinya ya, di buku ini juga ada variasi-variasinya, di mana ada variasi ketika di daerah sini nih ya, ada yang, jadi ada tiga variasi lain. Yang pertama itu ketika si orang berjubah putihnya tuh nggak bilang apa-apa. Kalau tadi kan di quote unquote dikasih pressure halus gitu ya. Oh sangat penting kalau Anda lanjut gitu, mereka akan lanjut. Tapi ketika nggak dikasih motivasi apapun, mereka akan berhenti ya. Ketika si researcher bilang jangan, jadi si eksperimenter yang orang berjubah putih itu terus dibalik nih, yang orang berjubah putih bilang udah stop gitu ya, tapi yang si learner-nya bilang enggak apa-apa, saya masih kuat, lanjut gitu, misalnya gitu kasusnya, si partisipannya juga cenderung untuk stop gitu. Jadi kalau misalnya learner-nya yang bilang oke aja, tapi orang berjubah putih yang quote unquote orang yang berkuasa dan lebih tahu situasi yang melakukan percobaan gitu kan, mereka aja bilang jangan, terus learner-nya bilang nggak apa-apa, lanjut, nanti kalau ada apa-apa salah siapa gitu kan, mungkin pikirannya gitu ya.
Nah, terus ada lagi tipe di mana ditaruh dalam ruangan tuh dua researcher. Jadi orang berjubah putihnya ada dua, terus mereka berdebat. Satu bilang boleh lanjut, satu bilang jangan. Nah, ketika hal itu terjadi, di buku ini dijelaskan yang terjadi adalah si partisipan akan mencoba melihat ini siapa yang lebih berkuasa nih, siapa yang lebih tahu nih, siapa yang lebih expert nih, saya mesti ikutin siapa. Tapi end up-nya mayoritas akan lebih cenderung untuk stop, karena kan di sana ada perbedaan pendapat. Nanti kalau ada apa-apa, nanti siapa yang salah ya gitu. Jadi mereka cenderung akan stop gitu. Jadi ya otoritas dan kesahihan otoritas itu kayak impact dalam membuat orang tuh mau lanjut atau enggak gitu ya. Nah, selain tadi ya variasi itu, ada juga variasi lain yang dilakukan di dalam percobaan. Ya, ini ada di papernya 11-nya lagi. Jadi ada pertama-tama tuh yang dibikin ada 4 tipe. Yang pertama, learner-nya itu kalau yang tadi kan di video ada pakai rekaman ya, ada suaranya. Nah, yang awalnya itu ada tipe di mana learner-nya itu nggak bersuara tapi ketok-ketok. Gitu ya. Ketok-ketok tembok. Bener ya, ketok-ketok tembok. Terus yang kedua itu yang tadi yang pakai komplain secara vokal. Yang ketiga itu dilihat dari jadi gini, sama dibedain tempatnya juga sih. Yang pertama sama yang kedua itu si learner-nya dipisahin ruangannya. Ya, yang pertama dipisahin ruangannya, dia cara komplainnya ketok-ketok tembok. Yang kedua dipisahin ruangannya, cara komplainnya pakai rekaman suara. Yang ketiga, mereka ditaruh dalam satu ruangan yang sama. Jadi si learner sama si teacher itu ada di ruangan yang sama, beda beberapa meter lah gitu ya. Taruh di ruangan yang sama. Nah, yang percobaan keempat, mereka ditaruh di ruangan yang sama dan si teachernya itu harus memegang tangan si learner-nya, terus ditaruh di shock plate-nya. Jadi dia mesti dengan benar-benar niat ngambil tangan si learner-nya terus ditaruh di tempat yang kasih electric shock itu, gitu ya. Nah, hasilnya adalah ini. Ini yang percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat nih. Ya, kita lihat ketika ditaruh deket gitu ya, ketika si teacher bisa melihat learner-nya, lebih nggak tega ya. Jadi orangnya itu untuk sampai ke tingkat yang lebih akhir. Ya, apalagi ketika dia harus megang tangan si learner terus ditaruh langsung ke si coklatnya. Ya, mungkin ketika kita nggak punya kayak relasi langsung, kalau misalnya yang di awal itu kan dia mainnya walaupun kayak kata Kaihan, dia harus dengan niat tangan dia mencetak-cetakan ininya, tapi orangnya kan nggak kelihatan gitu ya, nggak ada. Jadi dia lebih ke alat, mungkin lebih perasaan teganya lebih nggak kalau orangnya tuh ada di depan mata terus dia mesti paksa tangannya langsung. Itu. Nah, percobaan ada lagi tipe yang kelima. Percobaan kelima adalah di mana pakai rekaman, tapi di salah satu rekaman itu di tingkat voltase tertentu, si learner-nya itu akan bilang, saya punya masalah jantung, gitu aja tambahin. Jadi, aduh, udah, stop, jangan, saya punya masalah jantung. Gitu. Nah, itu, tapi penambahan itu perbedaan yang insignifikan, yang nggak berbeda jauh, dengan ketika orang itu ditaruh di ruangan yang berbeda, lalu dia berteriak dengan rekaman suara tanpa bilang dia punya penyakit jantung. Jadi walaupun dikasih info dia punya penyakit jantung, itu nggak berbeda, sekitar 62,5 sampai 65% tetap mayoritas di atas 50% orang akan lanjut ke tingkat yang mematikan, gitu ya, shocking ya, agak mengerikan ya. Itu kemudian jarak relasi itu ya memang penting ya, karena misalnya kalau ada orang yang harus jadi pembunuh ya, disuruh mengeksekusi orang lain begitu ya, maka biasanya supaya ada proses dehumanisasi begitu ya, supaya ini bukan orang gitu ya, ditutupkan kepalanya ya pakai kain hitam atau apa ya, terus baru penggal gitu ya. Kalau enggak itu bisa susah ya, karena kita masih merasa ini manusia begitu ya, sehingga memang kalau perasaan itu bahwa ini bukan manusia itu dibuat ya, kita tiba-tiba tingkat kekejamannya bisa jadi lebih tinggi ya. Bahkan terhadap binatang juga begitu ya, kita kalau ada orang-orang yang makan daging sapi kan nggak apa-apa, tapi kalau dia pernah lihat ya sapi itu dipotong
begitu ya, terus lihat binatangnya itu nangis-nangis gitu, terus nggak tega ya. Habis itu dia seumur hidup nggak mau makan daging sapi lagi gitu misalnya. Jadi kalau kita cuman beli daging sapi di supermarket udah dibungkus ya, mungkin nggak ada perasaan itu. Tapi orang-orang yang pernah menyaksikan bisa nggak mau makan lagi ya, karena ada kedekatan itu. Ini makhluk hidup juga, ini sakral, bahkan ini juga manusia begitu ya, sehingga nggak boleh kita memperlakukan dengan keji gitu ya. Jadi memang relasi ini, kedekatan psikologis ini jadi sangat penting sih. Oke, kemudian yang poin lain yang menurut saya penting lagi dari paper ini adalah percobaan Milgram itu nggak dilakukan tahun itu doang ya. Jadi setelah bertahun-tahun berikutnya itu banyak orang yang mencoba mengulang gitu melihat percobaan Milgram ya. Salah satunya itu si Jerry Berger ini ya, dia melakukan percobaan 45 tahun setelah si Milgram ya di tahun 2009, dan hasilnya tuh nggak beda jauh. Dia bilang hasilnya tuh nggak beda jauh dari percobaan Milgram. Persentase orang yang lanjut ke tingkat mematikan tuh sekitar segituan juga gitu. Jadi walaupun sudah mungkin lebih setelah 45 tahun dengan orang udah lebih berkembang ya, dengan mungkin punya pandangan yang lebih maju atau apa, tapi hasilnya tuh nggak berbeda jauh dia bilang. Nah, dan dia bikin percobaan yang ada variasinya sehingga dia juga bisa bikin kesimpulan kalau male sama female partisipan itu juga nggak ada bedanya. Jadi nggak yang bilang cowok tuh lebih sadis daripada cewek, nggak. Tapi ternyata nggak ada bedanya antara male sama female. Persentasenya tuh nggak berbeda signifikan gitu ya. Percobaannya itu. Selain si Jerry Berger ini, ada juga yang melakukan percobaan ini namanya Darren Brown ya. Si Darren Brown ini sebenarnya dia melakukan percobaan Milgram ini bagian dari percobaan lebih besar yang dia lakukan, the heist ya. Jadi dia itu di heist. Jadi kalau mau lihat itu videonya ada di yang ini ya. Ini nih si Darren Brown nih ya. Jadi kalau mau cari yang benar-benar yang the heist-nya juga ada sih di YouTube. Jadi dia tuh seorang motivational speaker, si Darren Brown ini, dan dia milih 13 orang, diundang, dia bilang saya mau kasih motivational seminar gitu. Jadi kan motivational speaker yang terkenal, dia undang 13 orang dengan di bidang pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Nah, dia mau lihat apakah dia bisa memotivasi orang-orang biasa ini untuk bisa merampok bank di London gitu ya. Jadi orang-orang yang tadinya orang-orang biasa, ada yang kayak cuman sales, ada yang IT, orang IT gitu, bisa dia motivasi sedemikian rupa sampai diyakinkan untuk mau merampok bank gitu. Nah, dari 13 orang dia mau milih 4 orang gitu ya. Jadi pertama dia kasih motivasi seminar gitu ya, dikasih cara-cara yang efektif untuk melakukan ini, melakukan itu, sambil dikasih lagu-lagu dan lampu warna-warna tertentu sehingga kayak orang quote-unquote terhipnotis gitu ya. Jadi setelah itu percobaan yang pertama adalah mereka disuruh mencuri di satu toko gitu, disuruh nyuri kayak stealing di toko, dan responnya beda-beda. Ada yang bilang, oh saya nggak mau, nanti kalau anak saya nonton dia akan mencontoh dari saya nggak mau. Nah, orang itu dieliminasi. Jadi dari 13 orang dieliminasi jadi 9 berdasarkan tadi yang mencuri di toko itu. Nah, dari yang 9 orang itu dia minta untuk melakukan Milgram eksperimen ini. Milgram eksperimen. Nah, ternyata hasilnya adalah lebih dari 50% lanjut ke tingkat yang mematikan. Ya. Nah, sebenarnya yang menariknya adalah dari 9 orang itu kan dia pilih 4. Dia kan pilih 4 untuk merampok bank ya. Jadi yang 4 orang yang dia pilih itu pertama namanya Phil, itu dia pas disuruh ngerampok toko dia mau. Ya, dia mangkok terus ketahuan sih, itu agak lucu sih kalau begini. Pas mau rampok toko dia mau ketahuan, terus dia kayak belagang ngomong nggak jelas gitu, dia pokoknya kayak ngerasa nggak bersalah, terus kayak belagang ngomong sama petugas jaga tokonya gitu, agak aneh, kayak nyantai aja gitu. Terus dia termasuk yang kalau di Milgram eksperimen ini, kalau bapak ibu nanti nonton, dia termasuk yang lanjut sampai ke tingkat 450 volt, tapi emang ragu-ragu sih, kayak ini bener nih nggak apa-apa nih. Saya sih mau lanjut aja, tapi mungkin coba dilihat dulu deh ke sebelah. Itu orangnya masih sadar nggak ya? Dia nggak apa-apa nggak ya? Tapi dia akhirnya lanjut gitu ya. Terus dia pas di-influence untuk merampok bank, ngelawan petugas gitu ya, pakai pistol mainan, dia rampok beneran. Dia mau gitu ya. Itu orang pertama. Orang kedua, si Victoria itu dia ngerampok juga, suruh ngerampok
toko dia mau. Pas percobaan Milgram ini dia termasuk yang nggak bisa ketahuan karena dia sebenarnya udah pernah dengar Milgram eksperimen. Jadi dia ngelakuin percobaannya, ya udah dia lakuin aja gitu. Sampai tengah-tengah dia ngaku, dia bilang saya sebenarnya udah pernah tahu nih percobaan ini gitu. Jadi dia tahu orang itu tuh nggak diapa-apain gitu ya. Terus dia disuruh ngerampok bank, dia juga ngerampok. Nah, orang yang ketiga itu yang ini nih yang ada di gambar sekarang. Ini si Denny. Dia ngerampok bank ngerampok toko, dia ngerampok. Cuman dia nggak lanjut sampai ke tingkat yang mematikan. Dia cuma sampai tengah-tengah. Dia bilang dia stop sampai ketika di seberang tuh si ownernya udah nggak bersuara. Dia bilang, loh kok dia udah nggak bersuara ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Udah, saya nggak mau lanjut gitu. Dia stop di tengah-tengah dan dia dipilih untuk masuk ke 4 orang yang suruh ngerampok bank. Tapi dia mau ngerampok bank ya. Dia ngelawan si petugasnya, dia rampok. Nah, orang yang keempat yang menariknya itu dia mencuri paling banyak di toko. Terus di bagian Milgram eksperimen ini dia dengan nyantai lanjut ke tingkat 450 dan kalau saya nggak salah lihat di ininya dia agak kayak sekodat gitu sih. Dia termasuk yang kayak bilang, oh ini cuma sampai sini nih tingkat votasinya gitu, kayak dia nyantai gitu ya. Tapi waktu disuruh ngerampok bank, dia fail, dia nggak mau. Dia jalan gitu, begitu udah ada petugasnya yang mau ngerampok, dia ciut gitu. Dia nggak jadi rampok, dia jalan. Nah, kalau ngelihat 4 orang yang dipilih dengan beberapa kasus itu, saya agak nggak bisa melihat polanya sih sebenarnya. Gitu. Jadi agak nggak bisa ditebak apa ya. Kalau dibilang orang yang terakhir si Ellie itu dia nggak mau mengambil resiko kalau itu menyangkut dirinya sendiri, kan dia kan mau setrum sampai 450 karena kan dia bisa bilang oh tanggung jawabnya kasih ke yang orang berjubah putih, jadi nggak masalah, dia cocok aja. Tapi waktu mencuri di toko dia mau. Kenapa waktu mencuri di bank dia ciut ya, dia takut ya. Tapi waktu menyakiti orang dengan alat dia bisa gitu. Nah itu dia nggak kasih kesimpulan juga sih hasil dari psikologinya tuh kesimpulannya apa. Tapi itu yang saya lihat sih. Jadi mungkin bapak-bapak bisa ikut mencoba mencerna. Jadi ada penjelasannya. Jadi gini. Oh deh Pak. Ya, si Darren Brown itu kan dia ilusionis ya. Itu setupnya dia bilang dia motivational speaker dan lain sebagainya. Tapi dia tuh mungkin mirip Deddy Corbuzier gitulah ya. Jadi dia itu ilusionis sebenarnya. Dan kan seperti mind reader dan seterusnya ya. Dan klaimnya di dalam acara TV yang ini ya, reality show ini dia bilang adalah dia bisa membuat orang yang biasa dan normal itu mau merampok bank dengan bersenjata. Ya. Tentu ini semua percobaan ya. Waktu mereka suruh ngerampok toko kecil itu, toko permen kalau nggak salah ya. Itu tuh, iya, itu sebenarnya tokonya di set up juga ya, bohong-bohongan juga. Nah, tapi yang dia lakukan adalah dia mengeskalasi ya. Jadi orang biasa kalau dieskalasi nyolong yang kecil dulu aja, mau nggak kamu gitu ya. Jadi nggak suruh langsung ngerampok bank ya, melainkan naiknya pelan-pelan, ngerampok permen dulu aja ya, nyolong permen. Gitu ya. Nah, abis itu Milgram eksperimen ini termasuk yang vital ya karena Milgram eksperimen ini kan mencoba ketaatan. Ya, ini orang percobanya taat atau enggak kalau disuruh nyetrum. Padahal ini kan melanggar hati nurani ya, karena bisa mengakibatkan pembunuhan ya. Kan dia lihat sendiri voltasenya sampai 450 volt itu kan pasti mematikan gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang taat ya pada otoritas, yang terakhir itu, yang akhirnya nyalinya habis nggak mau ngerampok, karena dia taat, dia obedient. Orang yang berani ngelawan ya, nggak mau, disuruh pun saya nggak mau terus begitu ya. Itu nanti kalaupun di tokonya, di bank ada polisi atau apa, dia berani ngelawan otoritas karena dia memang punya modal psikologis untuk nggak obedience gitu ya. Sehingga makanya yang pertama kan agak ragu-ragu gitu ya. Jadi dia si Darren Brown itu berusaha pilih orang yang berani lawan otoritas. Dan percobaan Milgram ini kan artinya orang yang taat itu 65% itu nggak berani lawan otoritas. Ya, nggak ditodong senjata, suruh bunuh orang, bunuh aja. Setrum aja gitu ya. Nah, tapi ada yang berani ngelawan nih. Ya, nah yang berani ngelawan ini mungkin berani ngerampok bank juga kalau dikasih senjata. Senjatanya bohongan juga sih ya. Tapi akhirnya yang 4 orang dipilih itu berhasil ya. Jadi reality show-nya ini secara ilusionis kecuali yang satu itu ya. Jadi 3 berhasil, 1 gagal ya. Iya, Pak. Iya.
Karena yang terakhir itu sebenarnya taat sama otoritas. Jadi kalau ngelihat orang pakai baju polisi nanti dia ciut. Yang 3 ini lebih bisa gitu. Tapi yang orang pertama berarti yang ragu-ragu dia ya karena ada bengalnya sedikit bikin dia ragu-ragu sehingga dia berani ngerampok bank gitu ya. Iya. Mungkin si Darren Brown-nya juga gambling kali ya. Kali dia mau pilih 4 supaya bisa lihat berbagai efek juga ya. Tapi yang dia cari adalah efek orang yang berani ngelawan Milgram eksperimen ini, berarti kemungkinan dia berani ngelawan otoritas, terus dia berani ngelawan polisi kalau di bank itu ngerampok aja gitu. Oke, itu yang si Darren Brown ya, beberapa percobaan mengulang percobaan Milgram. Nah, ada satu paper lagi yang ditaruh di Learn, Pak Ihan. Ya ini menarik sih, ini mencoba untuk melihat lihat ke belakang impact dari percobaan si Milgram. Ya, jadi si ini tulisannya si Brannigan. Jadi di awal itu dia ada nyebut tentang si Gina Perry ini. Ya, Gina Perry dia mencoba menginvestigasi, dia mencoba melihat apa sih impact dari percobaan Milgram, karena dia tuh ada ketemu orang yang setelah 50 tahun pun masih trauma gitu. Jadi dia masih trauma dengan dia tuh termasuk partisipan yang di dalam percobaan Milgram, dan setelah 50 tahun dia masih trauma gitu, dia masih kebayang-bayang. Mungkin dia masih trauma, kayak masih malu dengan dirinya sendiri, terus masih merasa kok bisa ya saya saat itu tuh melakukan hal itu ke manusia lain gitu ya. Terus di si Milgramnya sendiri sih bilangnya kalau setelah di video sih juga ada ya yang video yang Darren Brown ya kalau nggak salah. Setelah selesai itu akan dikasih tahu sih ini percobaannya nggak beneran, nih orangnya nggak apa-apa, terus orangnya disuruh keluar salaman gitu ya. Nah tapi kalau dari kesaksian beberapa orang yang mengikuti percobaan Milgram, mereka bilang tuh mereka nggak dapat rekonsiliasi itu, dan kebanyakan itu dapatnya itu via email ya beberapa tahun berikutnya, karena kan kalau misalnya dikasih tahu sekarang ada kemungkinan bocor. Kalau dikasih tahu sekarang skenario-nya, nanti kalau ada subjek-subjek lain atau partisipan lain yang suruh datang ke percobaan, jangan-jangan mereka udah tahu gitu kalau ini tuh bohongan. Jadi di-keep dulu orang-orang itu yang udah ikut percobaan, dibiarin pulang dengan rasa mungkin dengan rasa bersalah, dengan rasa macam-macam gitu ya di pikirannya, kok bisa ya tega ya saya begitu ya, mungkin ada yang begitu ya, dibiarin pulang, nggak ada rekonsiliasi, dan banyak orang yang trauma gara-gara itu gitu. Jadi dia kumpulin tuh beberapa orang ya, dia dengerin semua recordingnya si Milgram yang dia bisa ketemu gitu, terus dia mencoba melihat impact-nya gitu. Nah selain itu di paper ini juga disebutkan ya ada ini ya, ada keraguan terhadap hasil percobaan Milgram yang 65% itu, karena dari hasil wawancara dengan beberapa orang yang udah pernah ikut, itu ada yang ngaku bilangnya mereka itu termasuk partisipan atau subjek yang skeptikal. Jadi mereka bilang mereka tuh udah tahu ini bohongan ya, karena kayaknya kok suaranya kayak suara rekaman, mestinya kan di depan, tapi kok sumber suaranya kayaknya aneh. Terus ada juga yang bilang dia tuh udah bilang ke si learner-nya, si teacher-nya bilang ke learner-nya gitu, bilang dikasih jawaban yang benar nih, kan dia kasihan sedih gitu ya, nih orang salah terus, sama dia dikasih jawaban yang benar, tapi learner-nya tetap jawabnya jawaban yang salah gitu. Terus ada yang tes coba-coba dikasih tegangannya lebih rendah gitu kan, tergantung dia pencet itunya saklar yang mana ya, dia kasih tegangannya lebih rendah, orangnya teriaknya lebih keras gitu, responnya lebih sakit lagi. Nah itu kan aneh gitu. Nah katanya sih ada subjek-subjek yang skeptical yang udah tahu kalau ini, dan ada yang juga yang mikir ini kan percobaan di Yale University, universitas terkenal, nggak mungkin lah mereka ambil resiko menyakiti orang gitu kan, pasti ada something behind it, nggak mungkin ya saya ikut go along with it aja gitu. Nah orang-orang yang skeptical itu jadi mereka itu sebenarnya
merusak percobaan, nilai angkanya itu benar-benar 65% orang pure dengan tidak tahu hanya karena otoritas mengikuti sampai tingkat mematikan atau enggak gitu. Tapi si Milgramnya sendiri sih dia bilangnya itu cuma orang-orang yang self denying. Jadi orang-orang itu untuk supaya mereka nggak merasa bersalah, mereka bilangnya gitu, saya mau udah tahu ini bohongan, untuk mereka merasa lebih tenang dan mereka nggak merasa bersalah. Jadi ya itu dua pendapat itu ya, ada yang si korbannya bilang udah tahu, tapi si Milgramnya bilang itu cuma mereka self denying doang, kayak gitu. Ya itu ada juga yang itu, dan ada lagi yang lain adalah yang menarik, adanya secret eksperimen di dalam percobaan Milgram. Jadi sebenarnya Milgram itu ada melakukan percobaan lain di mana si learner sama teacher-nya itu punya hubungan keluarga, ya ada relasi lah. Kalau nggak ada relasi, apakah teman baik, ayah dengan anak, atau brother-in-law gitu. Pokoknya ada relasi antara yang si learner sama teacher. Nah, ketika ada relasinya, hasilnya adalah 85% itu menolak untuk lanjut. Ya, ada ini 85% itu menolak untuk lanjut. Bahkan ada satu subjek yang sampai ngamuk gitu ya, teriak sama si eksperimenternya ketika si eksperimenter bilang, oh ya bapak harus lanjut, ketika dia disuruh nyakitin anaknya gitu, diteriakin, diomel-omelin gitu ya. Gitu. Jadi seperti yang tadi disebut oleh Pak Ihan juga, relasi itu sangat penting sih ya. Jadi apalagi nih relasi ada hubungan intim relationship, baik ayah anak ataupun hubungan keluarga. Nah, yang itu tuh angkanya nggak, yang angka-angka untuk hasil yang ini tuh nggak ikut dimasukin gitu. Jadi ini mencoba untuk dia bilang apakah 65% itu valid gitu, karena ada eksperimen-eksperimen khusus seperti ini tuh yang nggak di take into account gitu ya. Itu yang disebutkan juga. Kemudian yang lain, udah. Nah, yang menarik adalah di sini juga, kalau dari si Benningan saya bilang sih, si Perry itu kan memang dia memberikan kritik ya ke percobaan Milgram, tapi menurut dia sendiri ada kemungkinan investigasinya Perry itu ada shortcoming-nya juga, karena dia itu evidence-nya subjeknya itu nggak banyak gitu ya sebenarnya, dari kan udah 50 tahun kan soalnya ya, dari 780 subjeknya si Milgram ya, dia cuman ketemu 120 yang suruh datang ke meeting, dan yang datang cuma 32 orang gitu. Jadi apakah itu merepresentasikan, bisa mengkritik percobaan Milgram gitu ya, apakah benar bisa gitu. Kemudian ada yang menarik juga di sini, dia bilang Holocaust itu ini ya, dari hasil historiografi Holocaust itu ada pengamatan kalau yang mengatakan, ini kan sebenarnya awalnya si Milgram melakukan percobaan itu salah satunya adalah karena tadi kan ya Holocaust ya. Nah tapi yang menariknya ada historiografi yang Holocaust itu yang menyatakan kalau orang-orang itu yang jadi bawahannya Nazi itu mereka bukan bertindak karena takut terhadap superior, atau karena takut kalau disobedience mereka itu akan dihukum gitu ya, tapi lebih karena sense of duty dan responsibility. Kan seperti yang kita pelajari di di topik Nazi sebelumnya, itu tetap ada orang-orang yang dengan ketika mereka punya hati nurani gitu, mereka ada nyembunyiin orang-orang Jews juga gitu ya, ada yang tetap mau belanja di tokonya orang Yahudi, terus ada yang ketika mereka di sidang gitu, mereka tetap bilang kalau mereka itu merasa mereka tuh melakukan yang benar gitu, padahal kan udah di depan pengadilan nggak ada yang ngancem superiornya, nggak ada yang ngancem lagi, mereka tetap ngomong gitu. Jadi itu menarik sih, maksudnya bukan, kalau ini kan topiknya si Milgram lebih ke otoritas ya, ketika kita itu tunduk terhadap otoritas. Apakah tunduk terhadap otoritas berdasarkan ketakutan, atau memang kita itu percaya hal yang sama dengan si pimpinan kita. Jadi dia mengatakan sesuatu, mengkomen sesuatu, ya kita ikut gitu. Itu sih. Itu terus
Saya mau tambahkan beberapa lagi yang dari buku ini ya, yang si Cialdini ini, ya. Jadi dia mereminding ya beberapa hal yang menarik menurut saya. Connotation not content ya. Biasanya kita itu bisa terjebak untuk blindly obey itu ketika yang dilihat adalah konotasi dari perangkat-perangkat yang ada yang dipakai oleh leader. Ya, bukan konten, bukan kualitas dari leadernya, tapi konotasi yang kita lihat dari leadernya. Pertama itu title, ya gelarnya. Ya, ketika kita action kita mengikuti leader itu karena kita lihat title-nya, bukan natur atau bukan kualitas dari si leadernya. Ya, ada contoh yang menarik nih, ada percobaan itu ini ya, ini. Ya, ada 22 nurse station ya di various surgical di beberapa tempat gitu. Dibikin percobaan, jadi ada telepon masuk, researchernya itu dibikin kondisi di mana ada telepon, dia bilang kalau dia itu dokter di rumah sakit itu, terus dia memerintahkan suster itu untuk memberikan 20 mg obat estrogen ke pasien tertentu gitu ya, udah diatur. Pasiennya si pasien tertentu. Nah, beberapa hal yang mestinya menghalangi si perawat itu untuk nggak ikut perintah itu adalah pertama ya nggak boleh dong kasih perintah lewat telepon gitu kan, karena kan nggak kelihatan orangnya apakah benar atau nggak tahu gitu ya, berdasarkan suaranya doang, terus berdasarkan bilang oh saya tuh dokter ini gini. Yang kedua, obat itu tuh bukan obat sembarangan dan berbahaya gitu kalau dikasih. Dosisnya itu sehari itu mestinya itu cuman maksimumnya itu 10 mg ya, dan ini suruh kasih 20 mg. Nah, yang shockingnya adalah 95%. 95% itu perawat-perawat yang terima telepon itu tuh langsung pergi ke tempat pasien itu untuk mau mencoba mengeksekusi kasih obat. Tapi kan karena ini percobaan yang udah di set up, jadi di tempat si pasien tuh udah diatur orang sehingga ketika dia mau suntik dihalangin lah ya. Tapi ya itu shockingnya karena title ya, karena dia mengatakan saya itu dokter di rumah sakit itu dan bla 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 gitu ya. Pertama itu title ya. Yang kedua itu adalah clothes ya, pakaian ya. Pakaian kayak tadi kalau misalnya percobaan miligram orang berjubah putih ya, kesannya dia in charge gitu ya. Dia punya otoritas gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat yang menarik itu ditaruh juga videonya sama Pak Ihan di sini tentang man in uniform ya, ketika orang diberikan ini ya, ketika orang diberikan seragam ya, kita coba lihat ini videonya. Ini intronya mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba lihat ya. Saya mau kasih lihat. Oke, ini dua orang ini adalah aktor. Ini dia pakai pakaian sebagai kayak petugas keamanan. Dia bilang ini penjahat. Terus dia perlu ngambil walkie-talkie. Dan dia ada orang biasa yang lewat, dia mintain tolong gitu ya. Jagain dulu sebentar, ini alat shockingnya, kalau dia macam-macam di setrum aja, dia bilangnya kalau nggak salah 40.000 volt ya, berbahaya kan ya. Kalau ada apa-apa di setrum aja gitu. Nah, Now, if he moves, you use that, right? Now you'll get in trouble. You've got my word. Don't move. It's a bizarre situation for the passerby. He knows nothing about Charlie or the supposed suspect. Is he really prepared to administer an electric shock? Look, he's not around anymore, all right? So I'm just going to him into right? Look, honestly. ya, itu ya kita lihat ya, dia nggak tahu sebenarnya
yang tadi petugas beneran atau enggak, yang bersalah itu sebenarnya siapa gitu ya. Tapi begitu disuruh itu sama orang yang berpakaian seragam dan dibilang dia nggak akan dapat masalah, yang tanggung jawabnya nanti si petugasnya, ya dia dengan gampang mau menyetrum gitu ya, menyetrum orang itu. Tapi dan percobaan ini dilakukan beberapa kali, katanya sebagian besar melakukan hal yang sama ya. Ada lagi di belakang, kalau Bapak Ibu mau lihat, ada yang petugas pakai seragam tadi, ada orang disuruh melakukan hal yang macam-macam aneh-aneh gitu ya, nggak ada apa-apa, tapi tolong ibu jalannya muter ke sana, ikutin aja, ada ibu-ibu ikut aja dia muter jalan agak lebih jauh gitu. Cuman karena dia pakai seragam gitu. Nah kalau yang ini sih sebenarnya kasusnya ada kemungkinan juga mungkin orang yang nggak kebayang, dia cuma denger aja 40.000 volt, ya berapa gede sih gitu ya, nggak kebayang yang percobaan Milgram sih, yang di Darren Brown itu ada bagusnya karena orangnya tuh disuruh ngerasain dulu listriknya, karena kalau enggak kan itu cuma sekedar angka ya, kita nggak benar-benar tahu itu tegangan itu seberapa besar sih gitu ya, nggak kebayang mungkin. Nah ini dia nggak ngerasain dulu sih, mungkin karena itu juga dia bisa dengan gampang menyundut orang yang mau kabur itu ya. Nah itu ya, yang kedua, yang bisa membuat orang terlena dan blindly obey dengan otoritas itu ya, clothes ya, pakaian. Nah yang ketiga adalah trapping seperti jewelry dan cards. Nah ini dia ada percobaan yang menarik, dia bilang mereka menemukan kalau pengendara itu biasanya mau menunggu lebih lama sebelum mereka mengklakson kalau di depannya itu mobil yang mewah. Jadi kalau misalnya lampu merah, begitu lampu hijau, kalau depannya mobil mewah, mereka itu mau menunggu lebih lama sebelum mengklakson dibandingin kalau di depannya itu mobil biasa-biasa aja. Gitu. Jadi ketika embel-embel kayak kekayaan itu kan mungkin ada tendensi untuk menunjukkan otoritas juga ya. Jadi ketika yang diperlihatkan adalah oknum dengan memakai embel-embel barang-barang mewah, barang-barang wah, orang cenderung lebih sungkan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Connotation not content. Nah, yang berikutnya di sini dijelaskan, jadi bagaimana cara kita untuk bisa aware ya. Dia mention beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus selalu mempertanyakan dan harus selalu menyadari kalau otoritas itu bisa fake, ya, bisa palsu dan bisa unjust. Ya, otoritas itu bisa unjust. Jadi yang kita mesti bertanya adalah pertama, apakah orang yang memegang otoritas itu benar-benar expert? Apakah dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan? Yang kedua, apakah orang yang memegang otoritas itu ketika dia memerintahkan sesuatu, dia mendapatkan benefit. Jadi untuk keuntungan dirinya sendiri. Ya di sini ada cerita yang menarik juga tentang waiters ya, tentang waiters, ada pelayan. Ya, ada pelayan yang melayani di restoran. Jadi ketika ada pelanggan datang gitu, dia tawarin menu gitu kan ya, tawarin menu, kemudian dia dia belaga, si customer-nya kan pilih makanan, terus dia kayak belaga lihat supervisor di ujung ruangan gitu ya, terus dia kayak belaga bisik-bisik, terus dia bilang, oh enakan yang ini, dan harganya lebih murah gitu ya. Nah dengan melakukan itu saja, si pelanggannya itu, customer-nya jadi merasa, oh ini waiters baik ya, dia di pihak saya ya, kasih tahu yang benar, quote unquote ya. Nah, tapi sebenarnya tujuan dia adalah untuk itu, karena dia merasa waiters ini baik dan ada di pihaknya pelanggan, jadi ketika dia pulang dikasih uang tip yang lebih besar. Gitu sih. Itu yang beberapa hal yang menarik dari buku ini juga. Itu sih. Ada tambahan lain mungkin Pak Ihan? Mungkin pertanyaan dulu kali buat yang baru Iya. pertama kali dengar Milgram mungkin bisa agak bingung sih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Saya jelas Ibu, saya jelas Pak. Oke. Nanti debatnya hari Senin itu
soal Dietrich Bonhoeffer sama soal percobaan Milgram sih. Jadi bisa pilihannya dua itu topiknya. Baik, Pak. Wih, jelas ya, hebat ya. Saya baru tahu juga sih, Pak, ada percobaan-percobaan kayak gini. Terus saya Oh, dengar unik juga, maksudnya ada orang, ini kan tujuannya salah satunya akademik juga kan. Dia tadi yang pertama Milgram dia tujuannya untuk akademik. Habis itu tadi karirnya dia kan sosial psikologi ya. Jadi ya buat percobaan. Menurut saya menarik sih, saya baru pertama kali dengar juga. Saya belum pernah dengar cerita. Milgram itu sangat kreatif ya, dan percobaannya bukan ini aja yang bikin heboh ya. Tapi gara-gara percobaan ini ya, dia itu dapat kesulitan jadi profesor di Yale. Jadi akhirnya belakangan dia harus pindah ya. Dia kesulitan dapat posisi tenure begitu ya, karena percobaan ini kontroversi. Lalu orang juga mengklaim yang dicoba oleh dia itu membuat orang percobanya jadi stres, gitu ya. Dan kan itu tadi saya pasang papernya yang mengkritisi itu karena mereka bilang ada orang yang sampai besok harinya karena nggak tahu ya, karena nggak diberitahu bahwa ini percobaan, karena mungkin awalnya Milgram juga takut ya bahwa nanti ketahuan itu tadi ya. Jadi orangnya itu sangat stres dan selalu dirundung perasaan takut dan perasaan bersalah, terus setiap hari lihat koran cuman supaya bisa lihat ada yang mati atau enggak gitu ya gara-gara dia gitu ya. Nah, sehingga percobaan itu diklaim menghasilkan stres yang sangat tinggi. Terus jadi di zaman modern itu cenderung nggak dicoba lagi ya. Nah, tadi di paper yang satunya juga ada percobaan yang diulang oleh Jerry Berger itu tahun 2009 ya. Itu dengan satu modifikasi sehingga boleh dilakukan di zaman modern ini ya. Tapi dengan cara adalah voltasenya itu diturunkan. Jadi nggak sampai 450 volt lagi, cuman sampai 150 volt. Dengan asumsi di percobaan Milgram yang awal, kalau orang tuh udah tembus 150 volt, besar kemungkinan dia tembus sampai akhir gitu ya. Tapi orangnya nggak didera stres bahwa oh dia benar-benar ngasih tegangan 450 volt ke orang lain gitu ya, sehingga bisa mati begitu. Nah, jadi percobaan ini aja sampai harus dimodifikasi karena percobaan asli Milgram itu begitu kontroversi dan bahkan menghasilkan kesulitan buat Milgram mendapatkan pekerjaan sebagai profesor tetap di Yale gitu. Nah, tapi di semua buku textbook social psychology percobaan ini ada ya dan diterangkan karena sangat terkenal sih. Efeknya adalah kesimpulannya Milgram jadi orang biasa saja dan yang sangat sehat psikologinya kalau dia ditaruh di bawah otoritas dan dia itu memang mengakui otoritas si pemimpin, pemimpinnya ngomong apa aja, bahkan sampai level membunuh orang, dia bisa taat. Dan yang taat itu 65%. Artinya lebih dari separuh orang sehat akan taat. Ya. Dan efek psikologinya menurut buku Cialdini itu adalah karena shifting blame ya. Jadi kalau ada orang lain, si peneliti yang pakai jubah putih itu bilang sesuatu, maka dia akan merasa, ya saya cuma melakukan kok, saya pelaksana. Yang bertanggung jawab si orang berjubah putih itu. Atau shifting blame-nya ke korban, ya seperti yang tadi dibahas juga. Oh ya, dia sih yang salah jawab terus ya, salah dia saya setrum gitu ya. Jadi pokoknya tanggung jawabnya dia sendiri yang ada di tangan dia itu rendah, either dia geser ke si peneliti atau dia gesernya ke korban. Gitu ya. Jadi fenomena psikologisnya adalah menggeser tanggung jawab. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan kita lihat juga di kasus di NASA ya. Kalau orang jadi engineer-nya gitu misalnya ya. Terus kalau bosnya udah putusin, ya udah kita launching gitu ya. Bisa juga dia shifting blame dan bilang ya udahlah, kan saya nggak bisa apa-apa ya. Yang bertanggung jawab nanti si ketua NASA-nya, begitu ya. Nah masalahnya kalau di zaman Hitler, ya di NASA juga nyawa orang sih taruhannya ya. Tapi di zaman Hitler nyawa ribuan orang taruhannya gitu ya. Jadi lebih sulit lagi ya melakukan hal itu. Plus kalau zaman Hitlernya sendiri juga kejam ya. Kalaupun orang Jerman kayak Bonhoeffer bisa disikat juga. Ya, jadi ada efek-efek lain juga. Tapi efek otoritas itu sendiri juga sudah sangat besar. Ya. Sehingga orang-orang yang pakai jubah tertentu ya,
misalnya jubah agama, ya, atau jubah hukum, gitu ya, atau jubah otoritas yang lain ya, jubah senioritas, gitu ya, misalnya ya. Di setiap perusahaan, setiap komunitas agama itu ada ya orang-orang yang pakai jubah tertentu dan mengukuhkan otoritasnya dengan simbol-simbol tertentu. Nah, itu bisa berbahaya dan bisa disalahgunakan sehingga kalau misalnya bapak-bapak benar jadi pemimpin ya, menggunakan otoritas itu harus hati-hati. Ya. Tapi kalau jadi bawahan harus punya rasa skeptis juga yang cukup ya terhadap otoritas. Kapan ini saya harus ikutin, kapan enggak. Gitu ya. Itu yang bikin sulit sih. Dan dalam kasus-kasus sejarah kesulitan itu kadang-kadang berlipat ganda ya. Ada pertanyaan? Ada komentar dari bapak-bapak? Kalau ada silakan. Wah, nggak ada nih. Aman. Belum ada, Pak. Iya. Nggak ada sepertinya, Pak. Kalau aman kita tinggal langsung debat aja nih. Bu Junita ada yang mau ditambahin? Enggak, Pak. Oke deh. Kalau semua aman, berarti nanti saya buka ruang debatnya, terus hari Senin perdebatan terakhir buat bapak-bapak semua. Ya. Oke, thank you. Selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih Bu Junita, terima kasih Pak Terima Ilham. kasih, Bapak.